Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ikatan polar dan nonpolar. Ikatan polar dan nonpolar dapat terjadi karena perbedaan keelektronegatifan. Perbedaannya bisa dilihat dari yang pertama, selisih keelektronegatifannya besar kalau untuk polar, sedangkan nonpolar selisihnya kecil atau sama dengan 0. Terus, bentuk molekul dari polar itu tidak simetris, sedangkan dari nonpolar itu simetris. Nah, memiliki PEB untuk polar dan nonpolar tidak memiliki PEB. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Contoh. Diketahui harga keelektronegatifan sebagai berikut. H 2,1, Cl 3,0, F 4, dan O 3,5. Pertanyaannya, tentukan kepolaran senyawa berikut. A. HCl, B. HF, C. Cl2, dan yang D. H2O. Oke, kita lihat dari yang pertama, selisih keelektronegatifannya. Selisih keelektronegatifan. A. HCl. Namanya juga selisih, itu dikurangi. Nah, tetapi kita lihat lagi ke sini. Harga keelektronegatifan Cl itu lebih besar daripada harga keelektronegatifan H. Berarti Cl harganya 3,0 dikurangi 2,1, 0,9. Yang B, HF. Lihat lagi, F dengan H, mana yang lebih besar? F, berarti F dikurang H. 4 dikurangi 2,1, 1,9. Yang C, Cl2. Nah, Cl ada 2. Cl harganya 3, berarti 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk yang D, H2O. Nah, kalau ada 2 atom yang berbeda, harga jumlah di sininya ini diabaikan saja, kecuali kalau dia sama baru dihitung 2. Kalau seperti ini, O dengan H, harga keelektronegatifannya lebih besar O, yaitu 3,5. 3,5 dikurangi 2,1, berarti 1,4. Nah, dari keempat ini mana yang paling polar? Kita lihat ke sini. Polar, kovalen polar itu ciri-cirinya selisih keelektronegatifannya besar, sedangkan yang non polar kecil atau 0. Kita lihat di sini mana yang paling besar? Ini kan? Berarti kalau ini paling besar, dia yang paling polar. Nah, sedangkan yang ini 0, berarti dia non-polar, yang paling non-polar. Kalau diurutkan dari yang paling polar ke yang non-polar, yang paling besar 1,9, yang paling polar, berarti si HF. Selanjutnya, kedua dari yang besar yang ini, berarti H2O. Selanjutnya, yang ini 0,9, berarti HCl, dan yang non-polar Cl2. Kemudian kita lihat dari bentuk molekulnya.
Kita ambil si HCl sama. Nah, langkahnya sama seperti tadi kita menentukan ikatan kovalen rangkap tunggal 2 dan 3. Kita pertama menentukan konfigurasi elektronnya. H, konfigurasi elektronnya 1s1. Memiliki elektron valensinya 1. Untuk mencapai stabil memerlukan 1 elektron. NCl, nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Elektron valensinya adalah 7. Untuk stabil dia memerlukan 1 elektron. Kemudian kita tentukan struktur Lewisnya. HCl, H dengan Cl. H berapa elektron valensi? 1, dan dia perlu 1 elektron. 1 didekatkan ke Cl. Cl elektron valensinya 7, tetapi dia memerlukan 1 elektron. Berarti satunya ini yang didekatkan ke H. 1 udah ditulis, kurang berapa? 6. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti H ini sudah stabil dengan meminjam elektron si C, dan si C juga stabil dengan meminjam elektron si H. Terus kita lihat bentuknya. Apakah sama? Ini memiliki 6, di sini nggak ada. Berarti berbeda kan? Nah, perbedaan ini yang disebut dengan bentuk yang tidak simetris. Nah, kita lihat ke ciri-ciri yang di sini. Kalau bentuknya tidak simetris, berarti dia apa? Polar. Berarti senyawa ini termasuk senyawa ikatan polar. Paham sampai sini? Lanjut ke contoh yang kedua. Kita ambil contohnya Cl2. Cl2. Sama, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Dari Cl itu 17, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Elektron valensinya berapa? 7. Untuk mencapai stabil, dia memerlukan 1 elektron. Cl-nya di sini ada 2, kita tulis Cl-nya ada 2. Cl. Dia perlu 1, berarti yang didekatkan 1. Begitu juga dengan yang ini, dia perlu 1, didekatkan 1. 1 udah ditulis, berarti dia kurang berapa lagi untuk mencapai 7? 6. Berarti kita tulis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Cl yang di sebelah kiri sudah stabil dengan meminjam elektron dari Cl kanan. Yang Cl kanan juga stabil dengan meminjam elektron yang kiri. Kita lihat bentuknya apakah simetris atau tidak. Di sini, di luar sini ada 6 elektron. Di sini ada 6. Berarti dia simetris. Bentuknya simetris. Lihat di ciri-cirinya. Bentuk molekul yang simetris berarti dia non-polar. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga, kalau yang polar memiliki PeB dan non-polar tidak memiliki PeB, itu sama seperti yang tadi kita pelajari sebelumnya di ikatan kovalen rangkap tunggal 2 dan 3. Nah, jika dia memiliki PeB, berarti senyawa tersebut bersifat polar. Jika tidak memiliki PeB, senyawa tersebut bersifat non-polar. Baik, untuk lebih jelasnya silakan mengerjakan tugas di EBADU ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.